Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Clara Lulita, calon guru penggerak angkatan 7, kelas 310 dari SMKN 1 Pasuruan, akan melakukan percakapan kucing melalui supervisi akademik, yaitu pra-observasi. Bersama rekan saya, yaitu Bapak Taufik Hidayat, guru mapel Project IPAS. Baiklah, percakapan kucing kali ini akan saya mulai. Assalamualaikum Pak Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Taufik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat Pak ya. Sehat, Bu. Sebelumnya di sini saya ingin menyampaikan bahwa saya akan melakukan observasi di kelas Bapak. Tentunya tujuannya di sini adalah saya hanya ingin saling sharing, saling bertukar informasi mengenai pembelajaran di kelas, yaitu nanti melalui supervisi akademik. Kita akan bersama-sama menganalisis data dan merancang strategi bagaimana caranya untuk meningkatkan hasil belajar siswa kita, Pak. Ya. Kapan ya Pak saya bisa melakukan observasi ini? Untuk observasi kelasnya Bu ya? Iya. Kemungkinan hari Senin Bu bisa ya? Hari Senin besok ini Pak ya? Iya, minggu depan Senin. Di kelas berapa ya Pak? Saya hari Senin itu kebetulan ngajar kelas 10 akuntansi 1 di jam 1 sampai dengan jam 3. 10 AKL 1 jam Ya, 1 sampai jam 3. Materi yang ingin disampaikan apa ya Pak ya? Kalau pertemuan hari untuk minggu depan itu materinya adalah sumber energi. Kebetulan saya ngambil satu submateri, yaitu sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sumber energi. Iya. Iya. Tujuan pembelajarannya itu nanti yang ingin dicapai apa Pak? Untuk pembelajarannya nanti itu tujuan pembelajaran karena nanti saya kemungkinan akan membuat menggunakan model pembelajaran progress learning. Maka nanti dengan menggunakan pendekatan atau model progress learning ini diharapkan nanti anak-anak itu bisa tahu atau menjelaskan cara pengolahan dari minyak bumi, batu bara, kemudian sumber energi nuklir. Selain itu nanti bisa menyelesaikan permasalahan terkait sumber energi yang tidak dapat terbarukan itu dari berbagai informasi. Seperti itu. Seperti itu Pak ya. Ya. Kemudian apa saja persiapan yang sudah Bapak lakukan? Yang akan Bapak lakukan? Ya, tentunya yang pertama yang sudah saya persiapkan adalah saya membuat modul ajar Bu. Modul ajar, kemudian selain modul ajar itu saya dalam modul ajar saya sudah persiapkan strateginya mulai dari modelnya, kemudian metode apa yang saya gunakan, kemudian media apa yang saya ingin sampaikan ke anak-anak itu sudah saya perhitungkan dalam modul ajar itu sampai dengan di awal pembelajaran nanti saya akan memberikan pretest atau kuis, kemudian di akhir nanti juga ada asesmen yaitu untuk kuis juga tapi untuk mengetahui sejauh mana kemampuan anak setelah diberikan pembelajaran. Seperti itu. Jadi persiapannya sudah sangat matang sekali Pak ya. Kemudian area pengembangan apa yang ingin Bapak tingkatkan? Untuk pengembangan, kalau dalam pengembangan itu pertama saya akan mencoba untuk menerapkan model pembelajaran based learning Bu secara keseluruhan dalam satu pembelajaran. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua ini saya akan menerapkan strategi pembelajaran diferensiasi. Jadi karena nanti ini adalah dalam pembelajaran nanti ini anak-anak itu mengolah informasi, kemudian dituangkan informasinya itu, maka nanti ada dua strategi diferensiasi yang akan saya coba untuk terapkan. Yang pertama adalah strategi proses, yang kedua nanti adalah strategi produknya Bu. Jadi produk setelah anak-anak nanti berdiskusi, mengolah informasi, ya seperti itu. Kemudian selain ada diferensiasi, nanti saya coba untuk menyisipkan sedikit tentang pembelajaran sosial emosional, ya sedikit permainan lah. Tapi permainannya bukan permainan yang menuntut anak untuk beraktivitas, bukan. Cuman saya sisipkan sebuah kuis menggunakan kuisis. Nah, ini kan salah satu cara juga untuk bisa anak-anak ini bisa
menyenangkan dalam pembelajarannya, karena selama ini kan biasanya kalau ada tes itu kan hanya tes tulis seperti ini. Saya coba untuk memberikan suatu permainan dalam memberikan kuis tapi dalam bentuk permainan seperti salah satunya. Jadi seperti itu Pak ya. Jadi yang ingin dikembangkan adalah pembelajaran berbasis masalah ya, kemudian PBL, kemudian juga pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional Pak ya. Itu yang bagus sekali. Kemudian biasanya kan di dalam kelas itu tentunya ada hambatan ya Pak ya dalam proses pembelajaran. Apa kira-kira biasanya yang menjadi hambatan Bapak dalam proses pembelajaran di kelas? Ya, kalau pembelajaran hambatan sebenarnya ya banyak Bu. Cuman kan bagaimana kita menyikapinya, kemudian menyiasati, kemudian mengkondisikan anak-anak. Artinya selama pembelajaran itu sudah bisa kita kondisikan, sebenarnya hambatan itu tidak akan muncul. Kalau menurut saya Bu ya. Cuman kan kembali lagi kepada anak-anak sebenarnya. Kalau misalkan di pembelajaran, kebetulan saya ngambilnya jam pertama, itu anak-anak lebih kondusif, lebih fokus anak-anak. Cuman kan kembali lagi ke anak-anak, karena kan nanti dalam pembelajaran ini kan diharapkan itu keaktifan anak-anak saat berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Artinya ada beberapa anak yang mungkin dia kurang fokus, kemudian kurang bisa bersosialisasi dengan teman-temannya. Ini yang menjadikan sebenarnya tantangan, bukan hambatan sih, tantangan bagi saya untuk bagaimana anak ini atau siswa ini bisa menjadi lebih fokus kembali, bisa aktif dalam kelompoknya, seperti itu. Kemudian dari hambatan itu tadi Pak ya, mungkin ada kekurang aktifan siswa, seperti itu, kayak kurang fokus. Apa kira-kira strategi yang akan direncanakan Bapak di kelas? Kira-kira apa Bu ya? Saya biasanya kalau ada anak yang kurang fokus itu biasanya saya mencoba untuk memberikan pendampingan. Artinya kalau misalnya anak sudah belajar dalam satu kelompok kecil gitu, kemudian ada satu anak yang misalnya saya lihat saya amati, kemudian anaknya kok kurang ada perhatian dalam kelompoknya, ini saya biasanya pendekatan secara persuasif kepada anaknya. Kemudian saya kasih motivasi, ayo kerja kelompok. Kemudian kalau misalnya dalam satu kelompok, misalnya dalam satu kelompok besar ini masih tidak aktif, maka ini yang perlu saya berikan bantuan. Artinya saya memberikan bantuan, kemudian bukan bantuan, istilahnya adalah motivasi, kemudian dorongan supaya lebih aktif kerjasama dalam kelompok itu. Kalau misalkan itu dalam individu, maka ya yang saya lakukan adalah ya pendekatan secara persuasif kepada individu itu kepada individunya, bukan dalam satu kelompoknya. Gitu. Ya, strategi luar biasa Pak ya. Jadi adanya pendekatan individual tentunya ya di sini. Ya. Kemudian apa ukuran keberhasilan rencana aksi Bapak itu tadi? Kalau dilihat dari kalau saya melihat itu, kalau misalnya anak-anak sudah diberikan pendekatan, persuasif, motivasi, ini kecenderungan untuk semangat belajarnya ada Bu. Artinya anak-anak bisa lebih enjoy belajarnya, kemudian ada semangat untuk kerja dengan teman-temannya. Nah ini yang memberikan kepuasan bagi saya sebagai guru, kalau anak itu sudah bisa memiliki pembelajarannya sendiri. Ini yang menjadi kebanggaan bagi seorang guru ya, terutama bagi saya. Kalau anak itu sudah bisa menikmati pembelajarannya, kemudian bisa enjoy dengan apa yang mereka lakukan, bisa fokus dengan teman-temannya, ini adalah suatu hal yang luar biasa menurut saya. Dan itu yang saya harapkan dengan adanya pembelajaran seperti ini. Harapannya anak-anak bisa fokus, kemudian bisa bisa memiliki pembelajarannya sendiri, kemudian bisa aktif dalam pembelajaran, seperti itu. Mudah-mudahan Pak ya. Apa komitmen Bapak terhadap rencana aksi tersebut? Komitmen saya adalah untuk terus berupaya Bu, terus berupaya memberikan yang terbaik dalam pembelajaran. Selama hal itu bisa saya lakukan dengan semampunya, dengan semaksimal mungkin, ya mudah-mudahan akan bisa dengan baik, seperti itu aja. Ya.
Yang penting satu itu adalah komitmen, itu adalah satu. Jadi adalah konsistensi, Bu. Kalau kita punya komitmen tapi tidak kita lakukan secara terus menerus, itu yang sulit untuk kita sulit untuk terwujud dalam untuk membentuk satu indikator yang kita harapkan seperti itu. Betul sekali Pak Taufik ya. Kemudian mungkin dalam rencana-rencana yang Bapak buat, mungkin ada yang bisa membantu Bapak. Kira-kira siapa saja yang bisa membantu Bapak dalam rencana aksi tersebut? Saya rasa Bu Mega bisa bantu saya. Insya Allah Pak, saya juga bisa terlibat di dalam rencana Bapak. Karena kan dalam pembelajaran itu saya membuat modul ajar, Bu. Modul ajarnya kan mungkin itu kurang dari kesempurnaan. Nah, nanti bisa ya dengan adanya seperti ini bisa kita kolaborasi. Oh, yang kurang seperti apa? Nah, ini harapannya kolaborasi dengan seperti Bu Mega, dengan teman-teman sejawat, ini yang saya paling mengharapkan untuk bisa menyempurnakan lah, sehingga walaupun tidak sempurna ya memperbaiki sebaik-baiknya dari modul ajar itu nanti diterapkan menjadi hal yang luar biasa seperti itu, yang lebih baik lagi seperti itu. Mudah-mudahan saya nanti bisa membantu Pak ya. Mungkin sampai di sini saja Pak ya percakapan kita kali ini. Terima kasih ya Pak Taufik atas waktunya. Nanti kita ketemu lagi di sesi observasi hari Senin Pak ya. Senin jam 1 ya. Jam pertama sampai jam ketiga nanti ya. Terima kasih banyak Pak Taufik. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damn. Kalau pada pertemuan kemarin kita sudah membahas nama transisi energi ya. Yang kita bahas kemarin ada energi mana saja? Ada energi, ada energi, kemudian energi, mekanik dan lainnya. Kemudian pada pembahasan kita hari ini kita akan membahas tentang namanya sumber energi. Apa sumber energi itu? Dan ada berapa jenis sumber energi itu? Nanti kita akan bahas pada pertemuan hari ini. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kita bermain-main dulu ya. Bermain-main ini tapi bukan bermain-main lari-lari saja, tapi kita akan bermain kuis. Kita akan belajar untuk kuisis. Ya, coba dikerjakan dulu. Kita masuk. Mam. Nama keren kamu ya? Sidik jari. Satu. Kita jalannya bareng-bareng hari ini. Biasa ya.
Masih 31. Yuk. Sumber energi dapat dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup. Sesuatu yang bisa kita bisa menghasilkan energi. Oke, itu. Jadi sumber energi adalah kemudian apa contohnya dari sumber energi itu? Air. Contoh sumber energi di ada sekitar kita. Kalau di tadi sebutan lingkungan adalah sumber energi adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang dapat menghasilkan energi baik itu kecil maupun besar. Nah, sekarang contohnya apa? Coba. Ya, matahari, ya, air, angin, betul. Lagi, apa lagi? Ada membuat suatu ringkasan atau pemahaman kalian dituangkan dalam bentuk karya, ya. Bisa nanti karyanya bisa berupa konsep, bisa berupa infografis, bisa bentuk video konten video dan seterusnya. Ini harapan yang besar kamu tak senang mengenai sumber energi. Tahukah kamu energi yang tidak bisa diperbaharui salah satunya adalah batu bara. Ya, batu bara adalah sumber bahan bakar listrik. Listrik yang kita gunakan sehari-hari berasal dari bakar batu bara di PLT atau kepanjangan dari pembangkit listrik tenaga uap. PLTU menghasilkan listrik yang kemudian dialirkan melalui jaringan transmisi ke rumah pengembang. Sehingga kamu bisa melihat TV, baca segejer, dan menaiki kamar sambil nyalain AC. Tapi, tahukah kamu, batu bara adalah salah satu penyebab meningkatkan emisi karbon batu bara iklim. Ketika batu
Ayo, kita hemat energi dan dukungkan polusi energi sekarang. Mengenal bahan bakar fosil, Tahukah kamu energi yang Ambil atau bisa kalian pahami dari itu tadi. Ada yang mau tentang batu bara tadi? Saya Pak, Ya. batu bara itu bisa dimanfaatkan menjadi PLTU dan juga bisa dimanfaatkan sebagai daya energi listrik di rumah seperti HP atau energi yang lainnya. Oke, batu bara ya. Batu bara, oke, bisa dimanfaatkan menjadi pembangkit listrik tenaga. Wah, oke. Good, very good. Anyway, Saya Pak, ya, pemanfaatan pada industri semen. pemanfaatan pada industri semen. Oke, batu bara. Selain itu, tadi kan tidak hanya pemanfaatan saja ya, banyak sekali hal atau apa ya, hal yang ditimbulkan dari adanya penambahan batu bara. Ya, iya, silakan. Misalnya sistem atau bahwa itu pengambilan batu bara. Iya. Rusaknya betul. Tapi nggak mau mengorbankan waktumu untuk belajar. Apakah bisa? Nggak bisa. Kalau kita mau mengenal sesuatu pasti ada yang dikorbankan, pasti itu ada. Sama dengan ini batu bara. Batu bara itu kalau mengambilnya kan di dalam bumi. Bukan di permukaan bumi ya, tapi di dalam bumi. Di dalam bumi kalau misalnya ada di dalam hutan, maka harus menebang hutan dulu. Maka bagaimana? Nah, caranya bagaimana kalau supaya ada timbal balik terhadap bumi, terhadap apa yang kita ambil dalam bumi. Apa yang kita lakukan? Reboisasi. Bagus. Ada lagi? Apa? Teman itu kan bagi pengelolaan ya. Kalau bagi kita apa yang kita lakukan? Menghemat energi. Itu yang perlu kita lakukan. Ya, jadi kita harus menghemat energi. Oke, nice. mengenal bahan bakar fosil, Jadi tujuan kita dengan batu bara dan sumber energi nuklir serta dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sumber energi yang dapat diketahui berdasarkan analisis dari informasi yang telah diberikan secara tepat dan itu adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi, ya. Jadi baik secara langsung menghasilkan suatu energi baik itu maupun contohnya matahari, air, minyak bumi itu adalah sumber energi. Kemudian sumber energi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sumber energi hanya contohnya kalau yang dapat berbarui air, kemudian matahari, angin, gelombang air laut itu adalah contoh dari sumber energi yang dapat kalau yang dapat diperbarui ya semua yang ada di alam yang ditambang itu namanya sumber energi yang dapat diperbarui. Ada minyak bumi, ada batu bara. Kalau lama-lama ditambang, diambil, maka dia akan habis. Ya, ini minyak bumi. Jadi minyak bumi itu adalah garam pekat ya, garam pekat yang berada di lapisan atas permukaan bumi, lapisan atas permukaan bumi. Jadi masih di dalam permukaan bumi, kalau masih di dalam lapisan bawah bumi. Kemudian yang tinggi adalah 565 derajat Celcius. Ini begitu kemudian dibikin. Kalau batu bara ini merupakan sisa-sisa dari tumbuhan yang sudah melampuk, jadi harus melakukan. Jadi pokoknya kelompok itu kalau ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang diputar ke mejanya bareng dengan kelompoknya.
dalam batu bara, yang ketiga adalah energi nuklir. Tolong pengalaman kalian, pemikiran kalian dalam bentuk bisa kalian pilih bentuknya dalam bentuk peta konsep. Peta konsep ya? Bisa peta konsep, bisa bentuk infografis, bisa bentuk resume, bisa bentuk kalau kamu ingin Pak, saya suka membuat video konten, boleh pakai menggunakan video konten. Proses pengolahan batu bara. Pertama, preparasi. Preparasi batu bara merupakan operasi persiapan yang dilakukan untuk merevisi surat izin dengan tujuan untuk memproyek sesuai dengan penggunaannya. Preparasi bagi tiga. Yang pertama, finalisasi, yaitu suatu tahapan untuk meremuk umpan dengan ukuran 20 sampai 30 Lalu kalau nanti ada informasi yang perlu kamu tambahkan, bisa dibuatin sebagai dalam pengolahan dari batu bara. Tinggal yang nuklir ya. Ada satu proses. Iya. Oke, di akhir pembelajaran hari ini saya sudah banyak diskusi tadi tentang pengolahan batu bara, kemudian minyak bumi, pada dari nuklir, kemudian di awal sudah kita melakukan pretest. Tinggal terakhir adalah proses sebelum kita melakukan refleksi ya. Ayo persiapkan ambil kalian. Prosesnya. Lalu setelah kita satu meja, coba kita refleksikan tentang sedikit yang sudah kita pelajari tadi dari awal sampai akhir. Apa yang sudah kalian dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Katakan apa yang sudah kalian dapatkan dari pembelajaran kita mulai dari pagi sampai menjelang siang ini? Ayo, Akidah silakan. Good. Gimana ya, menurutmu? Kita dapat mengetahui beberapa unsur sumber energi yang tidak dapat diketahui dari cara pengolahan. Pengolahannya bagus. Ada lagi? Ada lagi? Yang mau memberikan mempelajari materi tentang sumber energi dan pengolahannya, tangan kamu di mana? Tambah ilmu. Oke, terima kasih atas pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Materi yang berbeda dan kondisi yang berbeda. Mudah-mudahan lebih semangat dan lebih bahagia lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damn. Assalamualaikum Pak Taufik. Waalaikumsalam Ibu Mega. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Taufik karena hari ini sudah bersedia meluangkan waktunya untuk saya observasi melalui supervisi akademik ini. Tentunya percakapan kita kali ini Pak adalah untuk membahas hasil analisis data observasi yang telah saya lakukan tadi. Setelah pembelajaran hari ini, bagaimana perasaan Bapak? Perasaannya yang pertama lega Bu, lega karena saya sudah melakukan pembelajaran yang menurut saya itu sudah maksimal. Kemudian yang kedua adalah senang karena sudah didampingi oleh Bu Mega, dilihat, diobservasi seperti itu. Tapi tidak tegang Pak ya? Lumayan sih Bu, lumayan tegang sebenarnya, cuman lambat laun ketegangan itu mulai menurun karena mungkin karena sudah ritmenya sudah kayak apa ya, ya seperti biasa lah sebenarnya.
Cuman awalnya memang agak tegang sih karena ada orang yang mau supervisi, ada orang yang mau menilai saya seperti itu. Tapi lama-lama ya relax seperti itu. Tidak menilai Pak, kita saling bertukar informasi saja ya. Kemudian Pak ya, setelah supervisi ini adakah yang belum tercapai dari rencana pelaksanaan pembelajaran Bapak? Dari supervisi tadi, dari pembelajaran yang sudah saya lakukan tadi, sebenarnya ada satu Bu yang belum maksimal tercapai. Yang pertama adalah saat diskusi. Jadi diskusi itu kurang maksimal. Jadi kurang maksimal saat diskusi anak-anak, kemudian saat pembuatan tugas proyek ini kurang maksimal. Kemudian di akhir itu sebenarnya saya ada post test, cuman prosesnya saya karena waktunya sudah mau habis, akhirnya saya buat kuis yang agak singkat. Sebenarnya saya sudah menyediakan lembar post test untuk anak-anak, cuman karena waktunya kurang lama mungkin ya. Jadi akhirnya saya buat langkah alternatif, sehingga saya buat proses yang hanya pertanyaan berupa puisi saja. Kemudian yang sudah tercapai apa Pak ya? Yang sudah tercapai yang pada saat pembelajaran yang pertama, dari awal saya mau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Bu. Diferensiasi saya rasa sudah tercapai karena anak-anak sudah membuat suatu produk yang berbeda, kemudian prosesnya juga berbeda tergantung kemampuan dan kemauan anak-anak juga. Kemudian selain itu kompetensi sosial emosional itu saya masukkan sedikit. Ini saya rasa sudah cukup dilaksanakan karena saya rasa dengan adanya pembelajaran sosial emosional ini anak-anak lebih fokus, lebih senang, lebih rileks dalam pembelajarannya. Kemudian apa yang Bapak temukan dalam proses pembelajaran Bapak tadi, seperti misalnya di kelas tadi mungkin ada beberapa kendala Pak ya. Kendala apa saja yang Bapak hadapi saat itu? Secara umum mungkin secara klasikal Bu ya. Jadi pengkondisian anak itu saya rasa kurang maksimal karena kelompoknya tadi itu, jadi satu kelas itu saya bagi 6 kelompok. Jadi secara pembelajaran itu anak-anak kurang maksimal karena mungkin ada yang lebih fokus atau lebih dominan di situ. Jadi anak-anak kurang menyebar, jadi seperti itu. Itu tadi kendala yang Bapak hadapi ya. Adakah yang bisa Bapak lakukan untuk menghadapi kendala tersebut ke depannya Pak? Ada Bu, mungkin karena tadi kelompoknya terlalu banyak, jadi satu kelompok tadi ada 6, ada 5, jadi mungkin akan memperkecil jumlah siswa dalam kelompoknya, mungkin maksimal ada 4 anak. Karena dengan memperkecil kelompok itu saya kira diskusi anak lebih fokus, jadi seperti itu. Iya, lebih intens, jadi anak-anak kerjanya juga lebih optimal untuk belajar diskusinya seperti itu. Nah, apa ukuran keberhasilan rencana aksi Bapak dalam pembelajaran ini tadi? Ukuran keberhasilan kalau menurut saya dalam pembelajaran saya yang pertama adalah anak-anak bisa fokus dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua itu anak-anak bisa mengeksplor kemampuan masing-masing individu siswa ke dalam bentuk proyek yang sudah saya berikan. Kemudian di akhir saat refleksi anak-anak bisa mengungkapkan, oh ternyata anak ada sesuatu pembelajaran yang mereka yakini, hal yang menarik yang membuat mereka itu tertarik dalam belajar ini. Jadi di akhir itu kan saya memberikan refleksi apa hal yang sudah kamu peroleh dalam belajar ini, dan mereka banyak mengungkapkan pendapatnya. Jadi mereka antusias, kemudian semangat, kemudian fokus dalam pembelajaran. Itu yang saya rasa itu adalah salah satu tolak ukur keberhasilan saat pembelajaran. Bagus sekali Bapak ya. Dari rencana Bapak tadi, bagaimana tanggung jawab Bapak nanti ke depannya? Tanggung jawab, saya rasa yang pertama saya akan memperbaiki modul ajar dulu.
saya revisi modul ajarnya, mulai dari pembagian kelompoknya. Kemudian selain merevisi langkah kerja, mungkin saya merevisi untuk alokasi waktunya, Bu. Jadi karena tadi di pembelajaran saya menemukan alokasi waktu saya kurang maksimal, penempatannya mungkin lebih banyak berdiskusi, sehingga di penutupan itu kurang waktunya. Jadi ada beberapa step atau langkah yang saya terlewati karena waktunya kurang. Jadi seperti itu. Dari percakapan kita hari ini Pak ya, pelajaran apa yang bisa Bapak dapatkan? Yang pertama, saya senang karena bisa berbagi kolaborasi dengan Bu Mega terkait dengan supervisi ini, sehingga nanti kedepannya itu saya bisa memperbaiki kualitas pembelajaran di kelas. Kemudian nanti apa yang saya dapatkan nanti ini nanti bisa saya tularkan lagi ke teman-teman yang serumpun dengan mapel saya, seperti itu. Dan saya bersyukur karena dengan adanya ini dapat membantu saya untuk bisa lebih maksimal dalam proses pembelajaran. Jadi tidak hanya saat supervisi saja, mungkin nanti kedepannya walaupun tidak ada yang mensupervisi, semua guru mungkin harapannya ya bisa lebih maksimal. Jadi jangan hanya saat supervisi kita maksimal ngajari, tapi nanti harapannya kedepannya walaupun tidak ada Bu Mega, saya juga bisa maksimal untuk pembelajarannya. Seperti itu. Terima kasih banyak Pak Taufik ya atas waktunya dan sudah mau melakukan percakapan kucing ini. Untuk kedepannya marilah kita bersama-sama untuk melakukan perbaikan pembelajaran demi kebutuhan murid kita. Terima kasih Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Mega. Terima kasih juga. Damn.